Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahibbataku wa ma'rifatak. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga ayah dan ibunda seluruh jemaah dalam ikhtiarnya untuk dijauhkan dari segala wabah dan bencana, dan semoga resolusi di tahun 2021 ini Allah menyelamatkan bangsa ini dari fitnah akhir zaman, yang salah satunya wabah yang melanda kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan membahas atas izin Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah. Ada kurang lebih 6 atau berapa pertemuan dalam setahun ini. Di minggu keempat genap kita akan ambil tematik-tematik yang ada di dalam Al-Quran, dan kita akan mengkaitkan dengan motivasi sejarah. The Great Spirit of Muhammad Al-Fatih, sebuah kisah besar tentang bagaimana lahirnya the best generation, generasi terbaik, bahwa anak-anak kita harus mendapatkan asupan vitamin ya, tentang sejarah besar bangsa ini, sehingga tidak hanya menjadi bagian dari followers sejarah, hanya sebagai pengikut, tapi bagaimana how to create, bagaimana anak-anak kita mampu menjadi kreator sejarah atau bahkan the winner of history, sebagai pemenang di dalam sejarah ini. Baik, ayahanda dan ibu rahimani Allah, kita sama-sama mencari keberkahan dengan membaca surah Al-Fat, surah Madaniyah, surah ke-48, terdiri dari 29 ayat. Ini akan menjadi inspirasi dan motivasi kita pembahasan pada subuh kali ini terkait dengan the Great Spirit of Muhammad Al-Fatih. Kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Sadaqallahul azim. Mustaqimanya alifnya terhapus sepertinya. Baik, ayahanda dan ibunda rahimani wa rahimakumullah. Ini sejarah besar pada abad ke-6, ya, abad 600, di mana sederhananya peta dunia seperti ini, ya. Di mana timur adalah penguasanya Persia dan barat penguasanya adalah Romawi, ya. Jadi sekarang ada Cina sebagai penguasa timurnya dan baratnya ada Amerika. Nudawi kata Allah. Memang Allah memutarkan ya, yang disebut dengan kekuasaan. Adapun Arab itu ada di bagian tengah, maka disebut dengan timur tengah. Jadi sejak 92 sebelum Masehi, kalau sebelumnya lagi ya pasti ratusan tahun sebelum Masehi, itu penguasa dunia adalah Mesir. Jadi Mesir mengawali ya, sebagai penguasa dunia. Kalau nanti masuk lagi ke zaman Nabi Sulaiman gitu ya, ini masuk di Palestina, itu termasuk salah satu kekuasaan besar dunia pada masa ini. Tapi inilah proses ya, histori dunia. Baik, saya sederhanakan begini. Pada 5 Hijriah Nabi sudah berada di Madinah. Terjadilah perang besar dunia yang disebut dengan Rome and Persia War, bagaimana peperangan Romawi dengan Persia. Itu tepatnya 627 Masehi. Semua dunia sibuk membicarakan tentang peperangan yang hebat. Kalau kita paling sekarang jatuhnya diskusinya paling piala sepak bola, ini finalnya siapa, semifinalnya siapa. Paling sibuknya cuma cerita bola baik, ya. Kalau dulu ceritanya adalah perang.
Jadi sampai kepada para sahabat di Madinah. Orang Madinah lebih cenderung karena mereka musyrik mendukung Persia, karena Persia adalah umat penyembah api. Ya. Kemudian para sahabat diantaranya Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sebenarnya ini pemenang dalam peperangan ini? Menurut prediksi Rasulullah SAW, yang namanya Rasul nggak boleh salah, kalau salah repot nanti. Ya, dipertanyakan kredibilitasnya. Maka kata Nabi apa? Kita tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian turunlah surah Ar-Rum, surah ke-30, ya, terdiri 60 ayat. Ini ayat yang awalnya. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinana lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idh yafrahul mu'minun. Apa dikatakan di sini? Ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan oleh Persia. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini merupakan salah satu kemukjizatan Al-Qur'an, mampu memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya. Fi adnal ardi, di daratan bumi terendah dikatakan. Kalau dilihat dalam sejarah namanya daerah Dead Sea, apa namanya, laut mati. Kalau bapak ibu nggak pintar berenang, masuk saja ke lautnya ngambang sendiri. Ya, dan gara-gara ayat ini udah banyak yang masuk Islam. Karena ayat ini menunjukkan spesifikasi. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu buta politik, wah ini politik paling besar di dunia pada masanya. Amerika nggak ada apa-apanya. Ya. Persia itu 1000 tahun berkuasa. Romawi itu pada masa ini di atas 500 tahun sudah berkuasa di sini. Mutlak kekuasaannya, mutlak, absolutely, tidak seperti Amerika. Ya, tidak seperti Cina, mereka tidak mutlak. Ini mutlak. Yang menentang habis dibantai sama kaisar atau kerajaan. Jadi ini diskusi tentang politik, Pak. Bagaimana Romawi ditaklukkan, gitu kan? Kemudian wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, kata Allah. Dan setelahnya mereka akan dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi bid'i sinin, tidak lama dari tahun itu. Maka tercatat 627 Masehi kalah, 2 tahun berikutnya 629 Masehi, akhirnya Allah memenangkan. Jadi bahasanya dimenangkan, bukan karena kemenangan yang istilahnya diraih sama Persia atau kemudian Romawi. Makanya Allah bilang, ya, di ujung dari ayat ini 3 ini, walillahil amru, Allah yang punya urusan, min qabl, sebelumnya siapa yang berkuasa, wa min ba'd, setelahnya siapa yang berkuasa, biiznillah, bukan enggak biiznillah. Jadi Amerika sekarang berkuasa biiznillah, Cina sekarang berkuasa, Allah kasih izin itu. Karena mungkin ikhtiar mereka di bumi jauh lebih sempurna dibanding orang-orang yang beriman. Ya, agar kiranya orang-orang beriman itu bahagia bahwa prediksi dari nabinya itu benar, dan ternyata kebenarannya adalah nyata. Ini bagian dalam bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baik, maka selanjutnya Romawi berkuasa. Romawi juga terbagi dua. Romawi Timur, ini Kristen Ortodoks, turunannya adalah turunan Yunani, ya. Itu yang nanti akhirnya adalah Bizantium Timur yang disebut dengan Konstantinopel. Kemudian Romawi Barat yang sekarang itu ada di Vatikan Roma. Ya, tapi dulu itu Roma itu adalah ibu kotanya Romawi. Ya, kota besar itu. Italia belum ada. Pada masa itu belum ada Italia. Ya, ibu kotanya. Jadi kalau dibilang kekuasaan itu tidak berbasis kepada spiritual keagamaan, sepertinya tidak benar. Setiap kekuasaan di dunia itu ada basic keagamaannya, ada tendensius keagamaannya. Ya, ada Katolik, ada Ortodoks, muncul kemudian generasi berikutnya adalah Protestan, ada Yahudi, ada komunis. Komunis kan bagian dari kepercayaan, ya, pemahaman mereka. Ada Islam, ini kan bagian dari ideologi. Baik, jadi pada saat ini belum ada Protestan, Bapak Ibu. Yang ada cuma Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik. Ya, jadi Ortodoks setelah diambil alih sama Muhammad Al-Fatih berpindah ke Rusia, Kristen Ortodoks, ya.
Baik, jadi pada tahun 629 Masehi, pertama sekali Raja Heraklius sebagai raja yang agung, pemenang dalam sejarah perang antara Persia dan Romawi, dan juga Kaisar Persia pada masa itu, mendapatkan surat berbahasa Arab pertama sekali setelah peperangan yang dimenangkan oleh Romawi. Sampai surat kepada Raja Persia. Raja Persia melihat, ini siapa yang ngirim surat ini? Who is Muhammad? Muhammad ini siapa? Ya, orang Arab. Arab bukan bagian dari penguasa dunia, jadi nggak berkelas. Nyurati dan kemudian memerintahkan atau mengajak untuk masuk Islam. Fa inni ad'uka bi ayatul Islam. Hei Kaisar Romawi, aku seru kepadamu agar engkau masuk Islam. Aku adalah Rasulullah akhir zaman. Siapa ini, kata Raja Persia? Dia penyembah api, Pak, memang musuh. Dikoyak apa suratnya? Baru kalah perang sama Romawi sebagai senior, tambah lagi ada surat yang kemudian seperti ini. Biasanya kalau orang dulu itu ngirim surat, Pak, itu pakai puji-pujian dulu. Pakai puji-pujian. Bagaimana besarnya kekuasaan Anda, gitu kan. Baru di ujungnya apa yang minta tolong. Ini baru di awal surat langsung ceritanya adalah min Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ad'uka bi ayatul Islam. Hal yang sama disampaikan kepada Raja Heraklius. Ini yang secara apa namanya, database-nya masih ada di Museum Topkapi Turki. Nah, inilah dia. Karena nggak dikoyak. Yang punya Raja Persia kan dikoyak, jadi nggak ada situs sejarahnya. Ini masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah ila Herkul Azim, kepada Heraklius yang agung, Rum, penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti hidayah Islam. Ini cara salam buat orang yang belum masuk Islam. Salamun ala man ittaba'al huda. Ya. Jadi bukan salam apalagi santi-santi, namun budaya bukan. Ya, salamun ala man ittaba'al huda. Salam itu menunjukkan eksistensi, siapa kita, gitu loh. Makanya Rasul mengajarkan, amma ba'd, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Sesungguhnya aku, langsung Pak, to the point. Ya, ad'uka, berdakwah kepadamu bi ayatil Islam, supaya masuk. Nabi Muhammad belum punya istana, belum punya kerajaan, tapi mentalnya itu loh, Pak. Ya kan, kayak ketua BKM tiba-tiba nyuratin Pak Jokowi gitu misalnya, ya kan, stop itu peraturan undang-undang tentang miras, kan keren itu ketua BKM kan. Tiba-tiba ketua BKM-nya kirim kepada Joe Biden, atau pasukan saya yang menuju surga, sudah jalan menuju surga, Thoriqul Jannah, sudah siap untuk berjihad semua, kan udah jelas kan. Nah, Thoriqul Jannah udah siap-siap lah, Pak, ya. Nanti bergabung berkoalisi dengan Masjid Al Jihad, dengan Abdullah Lubis, ya. Jadi ini kisah, ya, sejarah di mana Islam itu punya pemimpin yang berjiwa besar, leadership besar, dan berorientasi besar. Ya, Pak. Jadi mentalnya itu loh. Makanya ketika Bung Karno dicatat dalam sejarah blok barat, blok timur, gaya-gayaan baru merdeka bikin non-blok. Wah, keren. Gaya-gaya, tapi kan disegani dunia, Pak Barasa. Dan ada yang mengikuti gerakan non-blok. Ada gagasan baru. Tidak hanya jadi follower saja dalam sejarah ini. Oke. Jadi sampai kisah ini kepada Rasulullah SAW. Ada pun Raja Heraklius, dia kan raja yang lebih cerdas, orang yang suka membaca. Makanya dia mengalahkan Persia yang sombong dengan umur tua dan kekuasaannya. Sudah merasa comfort zone gitu. Ya, dia lebih kreatif, makanya akhirnya dia bisa memenangkan. Jadi kisah ini debatable, ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan dalam sejarah Heraklius itu masuk Islam. Heraklius itu masuk Islam. Dia, Pak, itu melakukan konfirmasi dulu. Dia panggil bangsawan Arab yang cerdas, yang berilmu. Maka dipanggillah Abu Sufyan untuk mengkonfirmasi, who is Muhammad sallallahu alaihi, siapa Muhammad yang menyurati saya? Andai kata memang dia adalah nabi akhir zaman, memang tercatat di dalam Injil ada nabi akhir zaman. Apa tanda-tanda ini orang? Dia konfirmasi sama Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi setelah dia masuk Islam, dia ceritakan kisah ini bahwa dia pernah dipanggil oleh Raja Heraklius untuk mengkonfirmasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia konfirmasi tanda-tanda kenabiannya, apa yang engkau lihat aneh atau hal-hal yang ajaib dalam diri seorang Muhammad. Dia jelaskan, ini nabi ini. Dibilang sama Heraklius, nabi ini. Dengan keyakinannya yang tercatat di dalam Injil. Dia kumpulkan itu para menteri.
Dia bilang Nabi akhir zaman sudah datang. Kalau kita ingin berkuasa selamanya, mari kita berkoalisi dengan Nabi. Kalau dibilang dia sama Abu Sufyan menyampaikan, sampaikan salam itu kepada Muhammad SAW itu. Andai kata dia berada di hadapanku, aku akan bersyahadat atas nama. Dan tidak lama lagi kekuasaanku akan berada di bawah kekuasaan. Ya. Jadi karena dia baca sejarah, Pak, melek sejarah. Ini kalau anak-anak nggak punya sejarah kan, pikirnya kan Islam ini kan bagian dari marginalisasi sejarah. Ya. Ketika Ustadz Felix, ya, yang sekarang menjadi salah satu expert di bidang kajian dinasti Utsmaniyah, dia masuk Islam pada tahun 2003 atau 2002 ya. Umur 18 tahun beliau masuk Islam. Itu kan bapaknya nanya, bener ente mau masuk Islam? Yang paling banyak miskin di Indonesia siapa? Ya Islam. Yang paling banyak bodoh ya orang Islam. Yang banyak korupsi paling pemimpinnya pemimpin Islam. Enggak salah milih agama sampai kata bapaknya begitu. Karena ini kondisi sosial kita gitu ya. Jadi seolah-olah kita termarginalkan di dalam sejarah. Kalau naik pada level internasional benar masuk Islam, negara ini agama teroris nih, radikal. Ya kan? Itu dulu pakai nikop itu radikal. Sekarang yang kumisan tuh pakai nikop. Subhanallah. Ini gara-gara corona ini. Radikal semuanya pakai juga akhirnya. Diisi. Jadi ini sebenarnya yang namanya corona ini bagian barokah ini buat keislaman. Yang dulu katanya cadar itu adalah radikal, sekarang semua manusia pakai cadar. Ya kan Islam dulu radikal, hand washing, cuci tangan. Kita wudhu setiap sholat hanya cuci tangan. Ya, jadi sampai kisah ini kepada Rasulullah, prinsipnya debatable ya sejarah tentang Heraklius, tapi pasti ditutupi oleh sejarah. Sama seperti Michael Jackson misalnya, ini masuk Islam apa tidak, wallahu a'lam. Cuman ini kan problem Lady Diana gitu kan, ya. Bagaimana istrinya seorang pangeran Charles akhirnya masuk Islam ya, dan harus mati dalam keadaan kecelakaan yang tragis. Karena tidak mudah ini pengakuan mereka terhadap bagaimana eksistensi Islam dalam sejarah. Baik. Maka disampaikan pada Rasulullah, suratmu di Raja Persia dikoyak-koyak, dan suratmu pada Raja Heraklius, dia bahkan memanggil seorang Abu Sufyan dan mengklarifikasi, dan beliau membenarkan kebenaran hadirnya Nabi di akhir zaman. Maka Nabi mengatakan yang pertama, ya, kepada Kaisar Persia, semoga Allah mengoyak-ngoyak daerah kekuasaannya sebagaimana dia mengoyak-ngoyak surat. Adapun kepada Raja Heraklius, semoga Allah lebih memperpanjang usia kekuasaan. Ini kalam Nabi. Ini sejarah mencatat. Nabi hidup, ada beberapa radius daerah-daerah Persia yang dikalahkan, dan puncaknya di dinasti Umayyah, semua kekuasaan Persia berada dalam kekuasaan Islam. Semua kekuasaan Persia ada berada dalam kekuasaan Islam. Ini petanya. Ini yang umumnya. Dinasti Umayyah Khalifah Khilafah Umayyah, dinasti Umayyah. Jadi kalau sekarang mau dihapus catatan sejarah tentang khilafah atau khalifah itu di dalam buku pelajaran anak-anak kita dan diamini sama menteri agama, itu aneh. Itu menteri agama apa itu? Ya khalifah itu sejarah dalam politik keislaman, nggak bisa dihapuskan dan ada dalam Al-Quran. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya silakan saja hapus, tapi di Quran tetap ada. Kata-kata jihad mau dihapuskan itu hati-hati, itu masjid al-jihad harus ganti nama, masjid al-jihad harus ganti nama. Oh no, ada aja itu ya. Jadi mayoritas Islam tapi tidak paham tentang sejarah besar keislaman. Dan ini yang ditakuti sama dunia barat, ya. Baiklah, ini kisah tentang hadirnya atau asbab al-wurud, ya. Sebab turunnya hadis bicara tentang penaklukan Konstantinopel atau Romawi. Kapan itu? Pas lagi perang melawan apa? Allahumma shalli Muhammad, perang Parik ya, 10.000 pasukan Quraisy ingin menyerang Madinatul Munawwarah. Jadi keluarnya situ pas lagi perang Romawi dan Persia. Islam juga lagi perang Parik, perang Khandaq nama. Ini salah satu Khandaq, gambar Khandaq yang masih ada di utara Madinah. Oke. Jadi dapat informasi Nabi Muhammad dari intelnya, wah intel terbaik sedunia, malaikat Jibril, malaikat Jibril. Ya, ini intel terbaik di dunia ya. 6 hari lagi datang ya, 10.000 pasukan Al-Ahzab, baca dalam surah Al-Ahzab. Jadi
Selain perang Khandaq namanya Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya koalisi. Koalisi Quraisy dan konco-koncona untuk menyerang Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabat, berapa pasukan kita? Ada 3.000 Nabi. Untuk melawan 10.000, nggak kuat, nggak seimbang, harus ada strategi lain. Ada usulan, Salman Al-Farisi mengusulkan. Kalau kami di Persia, Salman Al-Farisi dari Persia, awalnya agamanya adalah Yahudi. Tidak salah dalam sejarah itu, dia mengusulkan kalau kami melawan pasukan lebih besar, kami bikin parit. Maka kita bikin parit Nabi. Jadi selain daerah perbukitan, ada sebelah utara Madinah itu kan datar itu, 8 km itu. 8 km. Dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter, supaya kuda nggak bisa manual. Bapak Ibu, 6 hari harus selesai. Bapak Ibu bayangkanlah yang sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, lihat saja tandus tanahnya gimana. Ya, pakai lembing itu, manual. Ya, itu awal. Kemudian ada sahabat nanya sama Nabi, lagi perang susah begitu, sulitnya begitu, masih berani nanya sama Nabi, karena Nabi mengatakan yang menang besok adalah Romawi. Ayul Madinati tuftahu awalan. Mana di antara dua kota yang kita kalahkan lebih awal, kita taklukkan lebih awal ya Nabi? Konstantinia atau Rumia? Konstantinopel, Romawi Timur, atau Rumia, Roma Vatikan adalah Romawi Barat. Padahal masih melawan namanya Quraisy, belum tentu menang. Mau melawan penguasa dunia. Mental lagi. Mental. Jadi pemimpin harus membangun mental yang besar kepada followersnya, pengikut. Bahwa kita adalah generasi besar di masa akan datang. Jangankan Quraisy 10.000 ini, Romawi kita akan kalahkan, Persia akan kita hancurkan. Begitu. Ya. Ini Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin dunia terhebat yang tercatat dalam buku Michael Hyatt di tahun 1978. Umur bukunya 42 tahun sampai 2020 kemarin. Ini jalan 43 tahun. Sampai sekarang belum terbantahkan melalui penelitian observasi 20 tahun. Profesor Michael Hyatt menelitinya selama 20 tahun. Dan simpul dari 100 tokoh terhebat di dunia, yang paling berpengaruh adalah Muhammad SAW. Sampai sekarang followersnya ada 2,2 miliar. Padahal Nabi nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya YouTube. Kita sudah punya channel YouTube, sudah ada ya. Jadi Nabi viral dengan atau tanpa media sosial. Dan viralnya sudah 1.400 tahun lamanya. Nggak ada artis yang viral lebih dari 100 tahun. Nggak percaya, tanya cucu ibu kenal nggak Elvis Presley? Nggak ada yang kenal. Padahal itu terkenalnya luar biasa, Pak. Pada tahun 80-70-an, Queen misalnya, terkenal sekali. Ya. Dia lebih kenal Abu Janda, jangan-jangan Abu Janda, ya. Baiklah ya, Nabi mengatakan apa? Madinatul Herkultuh tahu awal. Kotanya Heraklius yang akan kita kalahkan lebih awal, yakni Konstantinia, yaitu Konstantinopel. Hadis lain dikatakan latuf tahun al Konstantinia wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jahza dikerjas. Pasti, la ditakid, pasti akan ditaklukkan Konstantinopel. Ya. Latuf tahunna, lanya litakid, nunnya litasdid. Itu berarti pasti. Konstantinopel akan dikalahkan katanya. Dan sebaik-baik raja atau pemimpin ada pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukan. Hadis Nabi dalam Imam Ahmad. Baik. Dan akhirnya inilah sosok hebat itu yang disebut dengan Mehmed II, Muhammad Al-Fatih bin Murad II, Sultan ke-7 dari dinasti Utsmaniyah, anak keempat dari Sultan Murad II. Umurnya tidak panjang, 49 tahun. 30 Maret 1432, tepat bulan besok, ya, akhirnya seorang Muhammad Al-Fatih, 31 Mei 1481, abad ke-18, meninggal dunia. Pertama kali naik jadi sultan umur 12 tahun. Ini sultan beneran, bukan sultan-sultan yang di YouTube itu ya. Ya, ini sultan beneran ini ya, bukan sultan-sultan prank ini kan. Kemudian diturunkan di umur 14 tahun, naik lagi umur 19 tahun. Di mana saat ayahnya Sultan Murad II meninggal dunia, persiapan 2 tahun, umur 21 tahun dia kalahkan Konstantinopel, umur 21 tahun. Ya. Selain dia mengalahkan Konstantinopel dalam sejarahnya, di umur yang muda 49 tahun, penaklukan Serbia, penaklukan Morea, penaklukan tepi Laut Hitam, pendudukan Trebizond, pendudukan Gazaria, penguasaan Wallachia, penaklukan Bosnia, perang Utsmani Venesia, pendudukan Karaman, ya, penyerangan Moldovia. Ini Amerika belum ada, ya, Amerika belum ada, ya, Inggris juga sepertinya belum ada, belum berkuasa pada masa itu, hanya kerajaan kecil saja. Baik, ini lukisan
yang ditulis dan dilukis oleh seorang pelukis dunia, Gentile Bellini, ya, pelukis Italia abad ke-15, jadi 100 tahun setelahnya. Ini umur dia antara 19 tahun dan 21 tahun. Begini bawaannya orang Turki, jadi kena memang janggutan. Dan ini sorbannya ini ditulis, bahkan seorang Bellini mengatakan kenapa sorban-sorban besar seperti itu. Jadi memang dalam filosofinya Sufi yang ada di Turki pada masa itu. Jadi Sufi itu dia ahli perang, ahli strategi, ahli bahasa gitu, ahli matematik. Cuman juga ahli Sufi. Jadi pakai imamah yang tebal begini, ini adalah ukuran kain kapan ini, Pak. Jadi kalau dia mati akan dikapani dengan persis yang dia pakai pada saat itu. Wow. Jadi kemana-mana ingat mati. Imamahnya di atas ini adalah kematian. Ya. Ini adalah gurunya Syekh Aksamsuddin dalam sejarah. Ya, turunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa strategi melahirkan generasi terbaik? Cari guru terbaik untuk anak itu. Cari sekolah terbaik untuk anak itu, gitu ya. Maka akan lahirlah generasi terbaik. Ini adalah yang paling masyhur di dunia Islam. Namanya Aksamsuddin pada masa itu. Turunan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia sudah hafal Quran umur 7 tahun. Menguasai ilmu al-falak, sejarah, matematik, strategi perang, tasawuf, syariah, akhlak, dan pengobatan. Satu orang tapi ahlinya luar biasa. Dan ini adalah akan menjadi mentor perangnya Muhammad Al-Fatih. Orang pertama yang meneliti tentang kuman. Jadi kalau hidup zaman sekarang dia bisa nih menganalisa tentang corona. Ini cerita 600 tahun yang lalu, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Setelah generasi dinasti Abbasiyah, puncak keilmuan dunia modern itu diawali pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian anak-anak dinasti Abbasiyah sudah malas perang karena sudah comfort zone, sudah ngalahkan di mana-mana. Anak-anak mudanya nggak mau jadi militer. Akhirnya mengambil militer dari daerah Turki tadi. Ya, kan perpindahan jauh itu, Pak. Dari Arab tiba-tiba kok penguasanya ke Turki Utsmani itu dari mana ceritanya? Sejarahnya. Karena hampir 80-90% dalam sejarahnya itu militernya dinasti Abbasiyah itu impor dari Turki. Makanya ketika dinasti Abbasiyah kalah, ya udah nggak ada lagi kekuatan militer, anak mudanya nggak ada yang mau perang. Kayak negara maju ada istilah namanya wajib perang, karena pekerjaan jadi militer dan polisi itu resikonya repot, ya kan? Memang jadi PNS tapi resikonya mati, jadi nggak menarik sebenarnya. Kalau kita masih senang jadi TNI masih bagus, masih bagus, berarti masih ada yang memperjuangkan negara ini. Baik, ini gurunya. Jadi salah satu teknik itu bagaimana bapak biologis itu tidak lebih penting dari bapak ideologis. Karena guru itu adalah bapak ideologis. Golden Age, ini umur emasnya seorang Muhammad Al-Fatih. Setelah ditangani oleh guru yang hebat Aksamsuddin, hanya dalam waktu 2 tahun, 6-8 tahun dia hafiz Al-Quran 30 juz. Basically, ya. Jadi Sakofa As-Sultaniyah, ilmu-ilmu dasar seorang sultan, seorang pemimpin dalam Islam. Pertama diawali dengan hafal Al-Quran. Ini basically sebelum umur 10 tahun. Bagaimana ini anak hafiz Al-Quran. Berikutnya dia pintar bahasa, berikutnya dia harus pintar sejarah, berikutnya harus tahu geografi teritorial dunia, MIPA, matematika, fisika, ilmu dasar tentang eksak. Kemudian dia pintar militer, dia pintar leadership, dia pintar strategi perang. Muhammad Al-Fatih umur 16 tahun bisa 7 bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani. Dulu kan bahasa dunia kan Latin, Pak, dan Persia dan Yunani, Serbia, Turki dan Ibrani. Ya, ini kemampuan bahasa seorang Muhammad Al-Fatih. Jadi Surutus Sultani yang menjadi seorang sultan itu harus pintar bahasa. Itu kecerdasan inter. Jadi kita berdialog dengan lintas bangsa. Makanya pemimpin bangsa kita di awal-awal kemerdekaan malah pintar berbagai macam bahasa, ya Belanda, ya Inggris, ya kayak Soekarno kan pinter ya beberapa bahasa. Seorang Kiai Agus Salim waktu memberikan pidato mewakili Indonesia diejek sama orang-orang, dibilang seperti kambing gitu kan. Tapi kan ternyata dia bisa beberapa 5 bahasa kalau tidak salah dia sampaikan, Spanyol, Belanda, Inggris pada masa. Ya. Baik, the great city behind the great personality. Ya kadang-kadang cuma butuh 1 orang saja untuk membesarkan satu negara, 1 kota.
Mekah dikenal karena Nabi Ibrahim, Mekah dikenal karena Nabi Ismail, Mekah dikenal lahirnya Nabi Muhammad, Madinah dikenal karena Nabi Muhammad ada di Madinah, Johor dikenal karena gubernur ada di sana, wali kota ada di sana gitu kan. Untung pas dekat Citra Wisata, jadi jalannya masih besar. Coba lewat Citra Wisata, sudah mulai nyempit ya. Karena rumahnya wali kota di Citra Wisata. Atau dekat-dekat lah, yang ujung-ujung sana udah gak kayak pulang, lubang-lubang sedikit ya udah urusan sana. Tapi daerah wali kota harus aman. Ya, walaupun wali kotanya masuk juga nggak aman juga ya. Tapi ini kan Johor dikenalin, ya. Kayak kalau mau jadi gubernur sama wali kota kayaknya harus ngambil perumahan ini di Torikul Jannah ini ya, supaya bisa nyalon. Bapak nggak jadi dan nggak menang terus. Ini bikin repot, sudah mulai tergeser dia ke tasbih dia ya, ke tasbih 2 ya, dan hidup Nasution, hidup Nasution, ini dua Nasution. Tapi the great city behind the great personality. Kadang-kadang cuma butuh satu manusia untuk membesarkan. Sama ini, Muhammad Al-Fatih membesarkan sejarah Turki Utsmani. Pemuda cinta masjid. Jadi setelah dia didaulat, gurunya Ahsan Sudir, setelah dia hafiz Quran umur 8 tahun, dikasih motivasi besar. Dari Edirne, ibu kota Turki, kan kelihatan itu Hagia Sophia itu, ya. Jadi kelihatan, dia bilang, lihat itu Hagia Sophia, ya. Itu adalah tempat yang dijanjikan Rasul 800 tahun yang lalu, Latuf tahun Konstantinia. Itu pasti akan ditaklukkan oleh sebaik-baik raja. Itu pasti akan ditaklukkan. Ya, kakekmu sudah coba nggak bisa, generasi Umayyah nggak bisa, generasi Abbasiyah nggak bisa. Bapakmu, pamanmu, uyutmu sudah coba tapi nggak bisa. Apa kata gurunya? Bahkan besok anak cucumu pun tidak bisa mengalahkan Konstantinopel. Kenapa guru? Karena engkaulah sang penakluk itu murid. Anak umur 8 tahun sudah dikasih motivasi setelah hafiz Quran, besok engkau yang mengalahkan Konstantinopel. You are never, begitu lah. Kalau engkau nggak akan pernah terkalahkan, karena engkaulah yang aku mimpikan, yang aku doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkaulah penakluk Konstantinopel setelah 8 abad lamanya. Anak umur 8 tahun, maka begitu dia diangkat jadi sultan umur 12 tahun, kumpul semua para menteri. Apa program kerja sultan muda? Menaklukkan Konstantinopel. Terkejut semua menteri. Gila ini, kakinya aja nggak bisa, anak kecil gaya enggak. Bahasanya kan begitu, diketawain. Sama ketika Nabi menyampaikan hadis itu, Pak, itu semua dunia ketawa, Pak, persis kayak ketawa Bapak tadi. Siapa ini Muhammad dan pengikutnya, jumlahnya cuma 3.000, mengalahkan kekuasaan terbesar di dunia. Ini mimpi. Makanya 800 tahun, 8 abad itu Islam itu dibully, Pak. Mana itu Nabi bilangnya mengalahkan Konstantinopel? Mana? Konstantinopel tidak tertembus selama 1123 tahun. 1123 tahun nggak pernah tertembus, Pak. Itu Konstantinopel. Ya, benteng terkuat di dunia yang pernah ada. Masjid. Jadi setelah dia didaulat sama gurunya, cinta masjid. Sholat jemaah nggak pernah tinggal, sholat tahajud nggak pernah tinggal, puasa sholat sunnah nggak pernah tinggal, puasa sunnahnya bagus luar biasa. Karena dia dikasih motivasi sama gurunya, engkaulah penakluk Konstantinopel. Maka harus pantaskan dirimu supaya ditolong Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalahkan Konstantin. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan yang besar, kemenangan yang nyata kepada engkau wahai Muhammad dalam kisah Fathul Makkah. Tapi kontekstualnya, kemenangan-kemenangan Islam berikutnya, generasi-generasi berikutnya, Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Baik. Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih. Jadi ada ikhtiar Bapak. Selain kita akidah akan dimenangkan Allah, yakin kita akan dimenangkan. Cuman harus ada proses ikhtiar. Ini pedang masih ada 1,5 meter banyak. Kalau Bapak ngangkat saya rasa nggak terangkat ini pedang, geser ini dia ya, 1,5 meter masih ada di Museum Topkaph. Nanti insya Allah ya, wisata religi. Tapi untuk Turki sudah dibuka, bolehlah, sudah dirancang bulan depan semua jemaah kita sama-sama ke Turki. Ya, kalau nggak bisa Turki sana sudahlah, turunan kisaran saja kita ke Masjid Al-Bakri lah. Ya, udah mentok kali nggak bisa Hagia Sophia, Masjid Bakri aja, foto-foto kita di sana. Ya, dekat Thailand, Tanjung Balai lewat Asahan gitu ya. Ini pedangnya mengikuti struktur pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sebelum Muhammad Al-Fatih ada juga ya panglima dan sultan atau khalifah terbesar dalam masanya, yaitu Salahuddin. Bagaimana pedang Salahuddin Al-Ayyubi? Aku ingin pedang terbaik seperti pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini ada bahasa Arab ini. Sederhana artinya, semoga pedang ini mendekati leher-leher orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini radikal sekali sedang ini. Radikal nih. Ya, kalau ketahuan Menteri Agama nih udah pasti disita. Ya, untung dia di Turki. Ya, untung dia di Turki. Kalau nggak disita sama orang Indonesia ini ya. Wah, ini sangat radikal ini ya bahasanya ya. Baik, ini tapi di tengah kedikjayaan dan kehebatan Muhammad Al-Fatih, tengok dia bicara tentang masjid, ini menarik sekali. Motivasi dia, quote-nya dia ya. Jika suatu masa kamu tidak mendengar bunyi gelak tawa anak-anak, riang gembira di antara sop-sop sholat di masjid-masjid, maka sesungguhnya takutlah kalian akan datangnya kejatuhan generasi muda di masa itu. Ini Muhammad Al-Fatih. Jadi memperhatikan kalau mau tahu bagaimana masa depan masjid Bapak, ada nggak suara anak-anak? Rupanya suara kakeknya sama neneknya. Ya, alhamdulillah, tinggal nunggu asal. Ya, jadi anak-anak masjid itu yang agak-agak riuh dan ribut itu sebenarnya bagian dari the next generation, pengurus BKN 40 tahun yang akan datang. Jadi jangan diusir gitu maksudnya. Tapi ini seorang Muhammad Al-Fatih. Makanya di Turki itu, di masjid-masjid besarnya itu ada ruang bermain. Ya, jadi mandi bola, apalagi itu yang model bili-bili di JCT kayak punya anak-anak itu di masjid ada. Ya, jadi tempat permainan anak di antara ruang masjid. Ya. Nanti kita akuisisi itu gedung olahraga jadikan tempat permainan anak-anak yang dekat masjidnya. Jadi bapaknya nggak bisa olahraga, repot juga itu. Jadi bapaknya malas ke masjid ya. The Great Spirit of Muhammad Al-Fatih. Inilah dia Muhammad Al-Fatih, ini filmnya ya, jadi bisa ditonton ya. Oke, waktu kita terbatas, kita lanjut saja. Ini Muhammad Al-Fatih yang ditulis oleh John Freely, orang kafir yang menulis. Cuma tidak ada anak muda di umur 21 sehebat dia dalam sejarah. Makanya dia termasuk 100 orang tokoh berpengaruh di dunia, termasuk diantaranya Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi nggak ada anak umur 21 tahun dalam sejarah dunia, kaisar atau raja dunia yang bisa mengalahkan ya kerajaan besar seperti Romawi. Jadi begini peta Konstantinopel. Jadi Konstantinopel dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, ya itu sejarah besar, tokoh besarnya Perancis. Dia bilang apa? Kalau ada ibu kota dunia itu Konstantinopel. Sangkan strategis kerennya Konstantinopel ini, Pak. Secara geografis, beginilah dia, ya diapit oleh selat, ini di ujung. Jadi ini pertahanan terkuat di dunia nih. Ya, ini benteng terkuat di dunia tidak tertembus. Ini semua lapisannya apa? Dilapisi oleh laut. Jadi payah nyerangnya, Pak. Dan ini cuma 7 km kurang lebih. Satu kota, ini kota yang tidak pernah tertembus dalam sejarah dunia. Nah, ginilah dia kalau dia petanya ya. Ya, jadi Konstantinopel ini Wall of Constantinople, benteng yang 7 km di bagian baratnya, di utara dan selatan. Yang lain kan sudah otomatis dilindungi oleh laut. Zaman dulu kan belum ada pesawat tempur ya untuk penyerangan. Kalau tidak laut dari darat. Dan tidak semua pada masa itu punya kapal. Yang punya kapal sama mereka kapal-kapal besar. Nah, ini kurang lebih ada artisnya seperti ini, ya kan? 18 meter pada masanya. Oke, seperti ini. Kenapa benteng ini nggak pernah tertembus? Itu orang Serbia atau orang Persia itu, ya, daerah-daerah sana sudah paham bagaimana membuat istilahnya benteng. Jadi benteng yang pertama, Islam tadi cuma 5 meter, dalamnya 3 meter. Orang Konstantinopel lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter, dikasih air, tembus langsung ke laut. Jadi setiap pasukan mau menuju ya harus berenang dulu, Pak. Lagi berenang ya dipanai dari atas, mati semua. Andai kata dia kebal gitu kan, atau bisa lewat, dia naik pada benteng yang kedua, tingginya 5 meter. Disiram pakai tir, disiram pakai air panas, disiram pakai minyak, dibakar dari atas, sudah selesai, nggak bisa lewat, Pak. Bisa lewat lagi, naik dia yang ke atas 8 meter, lebarnya 5 meter. Ya, jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah benteng terkuat pada masanya, nggak bisa ditembus. Kalau Bapak Ibu yang jadi Muhammad Al-Fatih, kira-kira nembusnya gimana? Ya kan, gali dari bawah kan gitu kan, gali dari bawah supaya nggak ketahuan. Gali dari bawah, mereka punya deteksi sederhana. Setiap 1,5 meter dikasih baskom itu. Kalau ada goncangan berarti ada yang digali dari atas, Pak. Ya, diberiam dari atas, Pak, atau disiram minyak atau api, dibebum mati dalam itu. Ini terjadi. Makanya kalau dengan cara yang sama ikhtiarnya, nggak mungkin Muhammad Al-Fatih bisa menembus ini. Harus ada kecerdasan yang lain. Ya, baik, ikhtiar Muhammad Al-Fatih. Ya, tadi selain dia sudah punya pedang,
ya, kemudian membuat apa namanya, ini kan tadi ya Konstantinopel tadi. Dari sini kan ada Selat Bosporus. Biasanya pasukan-pasukan Al-Ahzab koalisi mereka akan mengirim bantuan dari laut sini. Makanya laut ini harus dibenteng, harus dihalangi. Jadi salah satunya kakeknya sudah buat Anadolu Hisari, di mana ada benteng di samping laut. Bapak kalau ke Turki akan tahu itu. Jadi setiap ada kapal mengasih bantuan ke Konstantinopel, tembak pakai meriam supaya nggak bisa lewat. Kemudian dia bikin Rumeli Hisari. Ini Anadolu Hisari. Di abad ke-13 sudah dibuat oleh Sultan Bayezid I Sangkila. Ini juga penakluk, ya, kakeknya dia ya. Jadi ini dia bentengnya, ya. Kemudian ini yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, tadi 18 meter punyanya Romawi. Dia bikin 82 meter. Ini besarnya. Dalam waktu 4 bulan dengan 5.000 pekerja. Gimana lah dia buat itu Pak pada tahun itu Pak? Ya, setinggi 85 meter itu. Sampai sekarang masih ada. Dari sinilah lewat kapal tembak supaya nggak ada bantuan untuk Konstantinopel. Itu ikhtiarnya. Berikutnya membuat 400 sekian kapal dalam sejarah, ya. Kemudian ini dia membuat senjata meriam terbesar pada eranya, ya, melalui seorang Orban, seorang ahli senjata dari Hungaria yang sebelumnya sudah datang ke Raja Konstantinopel menawarkan diri. Aku punya persenjataan yang tangguh. Kata rajanya, kita benteng kita nggak pernah terkalahkan ribuan tahun lamanya, nggak perlu lagi senjata. Wah, sombong Pak. Selain dia nggak punya uang, kami nggak punya uang katanya. Tunggu saja setahun di sini, tahun depan saya hubungi. Tapi selama setahun nggak digaji sama kerajaan. Akhirnya dia datangi Muhammad Al-Fatih, ya kan? Bos, aku punya nih bos meriam yang bisa mengalahkan musuh-musuh. Baru dibilang Muhammad Al-Fatih, dia sebagai orang yang cerdas fisika itu, bisa nggak engkau membuat senjata meriam yang bisa menghancurkan, ya kan, apa namanya, objek sekian besarannya dikatakan sama Orban ini, tercatat dalam sejarah. Apakah Sultan akan menghancurkan benteng Konstantinopel? Dicatat dalam sejarah. Kalau memang iya, kenapa? Kalau memang iya, ya ketepatan. Saya 1 tahun sana nggak dipakai, ya saya buatkan, ya kan? Saya buatkan, maka dibuatkan pertama. Dibuat berapa? Panjangnya 5,4 meter. Dites. Begitu tembak, blosok ke bawah tanah Pak, 2 meter. Udah bagus Mas pada masa itu. Bagus kata Muhammad Al-Fatih. Tapi kurang besar. Bikin 2 kali lipat. Bikin 2 kali lipat. Ya. Ini gajinya ekstra ya Pak. Berapa kamu digaji Konstantinopel? Sekian dia kata digaji. Saya gaji 4 kali lipat. Di-hire dia. Dan itu dalam sejarahnya Orban ini orang Nasrani. Orang ya, akhirnya dibikin 8,2 meter. Jadi ada 2 yang besar meriamnya, 5, dan 8,2. Dan 69 meriam, 2 besar, yang 67-nya itu relatif 3-4. Dan itu luar biasa Pak. Perjalanan 2 bulan Pak dari Edirne menuju Konstantinopel membutuhkan kurang lebih 60 sapi untuk bawa meriam yang besar ini. Dan ratusan pasukan untuk meratakan jalan karena belum ada konflik aspal pada masa ya. Ini yang tersisa dalam sejarah. Ini yang kecil nih. Ini yang kecil nih. Ini yang jumlahnya 67 itu. Ya, di mana? Di Museum Fort Nelson Inggris, Portsmouth Inggris, ketika Ratu Victoria pada abad ke-18 punya hubungan baik dengan Sultan Abdul Aziz, Sultan Ottoman pada masanya. Jadi diminta dia, ini merupakan bagian perubahan sejarah sehingga kekuasaan absolutely Romawi akhirnya runtuh. Ya, dan ini sampai sekarang masih ada. Ya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ini ikhtiarnya. Ya. Selain daripada itu, Muhammad Al-Fatih khususnya dengan bapaknya membuat yang namanya pasukan khusus VVIP. Bagaimana caranya? 7.000 anak tercerdas yang paling jenius di Turki diambil untuk jadi pasukan khusus, digaji sama negara. Tugasnya cuma sholat, hafiz Quran, tahajud, dan latihan militer, tidur. Ya, digaji sama negara. 7.000 orang itu pasukan khusus. Ya. Akhirnya di Jumat 6 April. Kenapa Jumat? Ya, ini dari Aksamsuddin. Dimulai di hari Jumat.
Karena pada hari Jumat pada saat itu semua umat muslim di dunia di sholat Jumatnya mendoakan kemenangan Muhammad Al-Fatih. 200.000 pasukan menyerang Konstantinopel. Dimulai dengan sholat Jumat. Jadi ketika perjalanan sampai itu di hari Rabu, ya kan? Jadi dikatakan like a river of steel, seperti sungai yang terbuat dari besi, from shore to shore, dari pantai ke pantai. Jadi 7 km itu Pak, itu orang Islam semua. Dan ketika waktu malam itu semua tenda-tenda umat Islam. Oh itu ampun itu. Orang Konstantinopel sudah ketar-ketir itu. Waktu sholat Jumat diambil jarak 1,5 km dari dinding Konstantinopel, itu jarak panah paling jauh yang bisa sampai. Di situ langsung sholat Jumat. Oh subhanallah. Itu tercatat dalam sejarah bagaimana dikatakan oleh orang Konstantinopel, ini adalah hari terakhir salib itu ada di Konstantinopel. Itu ada Pak tercatat dalam sejarah. Ya. Dan ini berjalan 2 pekan penyerangan, 2 minggu Pak ya, penyerangan, sudah diserang sana sini, ternyata sudah ikhtiar sebegitu maksimal, benteng Konstantinopel bagus-bagus saja, baik-baik saja. Kenapa? Ternyata ketahuan meriam terbesar yang 8,5 tadi itu reloadnya 3 jam sekali, jadi sehari cuma bisa nembak 7 kali, ya. Tembak, nunggu lagi, tembak, nunggu lagi. Pasukan nyemen Pak. 2 minggu selesai perang, bentengnya baik-baik saja. Ini sudah ikhtiar Pak, bukan nggak ikhtiar. Ikhtiar sudah habis-habisan. Ya. Terus bagaimana dengan kapalnya? Ya. Jadi kapalnya yang menyerang ada dari Toporus, ada yang kemudian dari Selat Marmara itu. Selat Marmara itu, kapal 400 tadi itu nggak ada apa-apanya. Dikalahkan dengan 27 kapal punya Konstantinopel. Punya kita 400 dikalahkan sama 27 kapal. Karena kapal kita itu biremi, kapal kecil. Kapal mereka itu galeon. Galeon itu dikatakan dalam sejarah seperti semut mengerubungi kayu. Jadi kapal mereka seperti kayu, kapal kita seperti semut. Ini sudah ikhtiar. Ya. Adapun di Selat Bosporusnya itu mereka kasih peranti. Peranti sampai sekarang masih ada Pak. Peranti besar, raksasa. Lebih besar dari bapak dan ibu lah ya. Itu menghalangi dari selat laut ke laut. Jadi kapal kita mau lewat nggak bisa di daerah Selat Galata. Kapal kita nggak bisa lewat karena ada di sini kapalnya kalah, di sini kapal nggak bisa lewat. Makanya pasukan di dalam baik-baik saja, masih sempat untuk nyemen. 2 pekan berjalan itu pasukan sudah buyar dan sebagian perdana menteri yang lain itu udah mengatakan pulang saja. Sampai penasihat Lala itu penasihat bapaknya sebelumnya dibilang apa? Muhammad Al-Fatih, aku kenal engkau sejak kecil sekali sampai menjadi pangeran terbaik, ya kan? Panglima perang terbaik yang pernah ada dalam sejarah Islam. Tapi kalau kita nggak pulang, jangan-jangan besok kau pulang ke Konstantinopel, nggak ada lagi pasukan yang kau pimpin, mati kita semua aja. Sampai seperti itu Pak keadaan. Ya crowded nih. Ya. Sampai kemudian ada seorang mu'alaf, pasukan dari Gozi, pasukan khusus tadi yang saya bilang Pak, yang dari 70.000, yang 7.000 tadi, ada panglimanya, marah, banting meja dan mengatakan, kita datang kemari bukan untuk pulang. Jangan kita dikalahkan sama dinding-dinding yang tidak berjalan dan tidak bernyawa. Masa sama dinding saja kalah? Kita punya Allah. Oh, itu Pak. Lanjutkan perang. Lanjutkan. Akhirnya lanjut perang. Apa masalahnya? Ini tadi yang saya bilang. Ini yang dipasang tadi Pak, rantai yang diculik itu dilalui. Ya, itu masalah utama. Kalau ini bisa ditembus, maka pasukan yang ada di Konstantinopel akan buyar. Ya, jadi dikatakan, terus bagaimana supaya kapalnya bisa lewat? Ya sudah, kata Muhammad Al-Fatih, tenggerkan dulu di pantai Selat Galata, Bukit Galata, kemudian dipindahkan. Iya juga kata pasukan, dipindahkan. Cuman kan masalahnya mau dipindahkan itu tinggi bukitnya 650 meter Sultan. Jaraknya 1,5 meter. Bagaimana menjadikan daratan menjadi laut dan pindahkan 72 kapal? Ya, oh, ini luar biasa dalam sejarah. Dia katakan apa? Ini paling terkenal dalam quote-nya. Don't stop trying until you die to try it. Jangan pernah berhenti mencoba sebelum engkau mati untuk mencobanya. 21 April hingga 22 April, Mehmed II mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju Tanduk Emas. 21 April diperintahkan, 22 April subuh kapal 72 sudah pindah. Di sini 70.
tapi dalam catatan buku sejarah 72 kapal. Besok subuh sudah ada ya bendera la ilaha illallah. Tapi HTI belum ada pada saat itu. Tapi HTI belum. Kalau ada itu takut saya nggak jadi perang Muhammad Al-Fatih. Ya benderanya diambil sama Panglima TNI, pakai tank lagi ngambilnya. Ya, ya Pak ya, negara ini kan keren negara ini ya. Baik ya. Jadi azan dan takbir subuh di Bukit Galaga. Wah, kocar kacir itu orang Konstantinopel. Sudah tertembus tempat yang paling aman. Makanya begitu ditembakin terus, nggak ada lagi pasukan yang nyemen tadi Pak. Sampai kemudian pada tanggal 27 Mei. Iya, 27 Mei akhirnya berhenti sejenak. Ya, sudah ada lubang di benteng Konstantinopel yang tidak bisa ditembus. Betul ini. Ini bendera HTI. Bendera HTI ya. Baik ya. Good. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, setelah tanggal 27 Mei hari Rabu, Muhammad Al-Fatih mengatakan hentikan peperangan. Sementara ya kita akan istirahat sejenak di hari Kamis. Di hari Kamis semua pasukan wajib puasa Senin Kamis. Para ulama, para asatis turun semua ke kem-kem pasukan, memberikan motivasi kemenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di ujung kemenangan dan Allah akan memenangkan kita. Luruskan kembali niat mereka untuk menang untuk agama Allah, bukan untuk kejayaan Usmani. Ya, dan ini motivasi dari gurunya Samsudin. Bagaimana ketika pasukan sudah mulai lemah, Muhammad Al-Fatih sudah mulai stres gitu kan, gimana cara memenangkan ini, habis semua upayanya, dibawa mencari kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Bapak kalau tahu sejarahnya, hadis tadi kan dari Abu Ayyub Al-Ansari ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari pertama kali bersama Yazid bin Muawiyah menyerang Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Itu serangan pertama Konstantinopel dan akhirnya kalah ya. Jadi dia mengatakan, kalau aku mati di perjalanan atau mati dalam keadaan perang, kuburkan aku di antara benteng-benteng Konstantinopel, biar ragaku tidak mampu melihat kemenangan orang yang dikatakan Rasulullah raja terbaik itu, biar mayatku yang melihat. Ini amanah wasiat. Begitu dia mati, dikuburkan di antara Konstantinopel. Makanya Samsudin berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah di mana kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dicari Pak, sudah dimimpikan, dia kan orang soleh, ditunjuk Allah posisinya di sini, dicari Pak. Digali ternyata betul. Apa kata gurunya? Hei Muhammad Al-Fatih, mayat ini saja bersaksi untuk melihat kemenangan sebagai raja terbaik ini. Dia jadi mayat 800 tahun, 825 tahun penantian, dan sekarang kuburannya sudah ada khusus ya. Dan ini ketika Tayyip Erdogan berziarah ke makamnya Abu Ayyub, dipindahkan ya, dan dibuat layak dan akhirnya menjadi tempat museum dan untuk ziarah ya. Baik, inilah khutbah Muhammad Al-Fatih terakhir ya. Kapan? Ketika sholat tahajud. Nah, jadi puasa Senin Kamis, menjaga sholat berjamaah, kemudian sholat tahajud jam 1 sampai jam 2 malam. Ini khutbahnya paling masyhur. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan. Jadi bukan kesuksesan diri, bukan kesuksesan kakek uyutku dan dinasti Utsmaniyah, tidak. Ini adalah bicara tentang bagaimana membuktikan mukjizat dari Nabi besar Muhammad SAW itu terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini. Kitalah sebaik-baik pasukan, kitalah sebaik-baik pemimpin dan panglima yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang akan mengagungkan dan memenangkan agama ini di antara agama-agama yang lain. Ini janji Allah dalam surah Taubah, surah Al-Fatih, surah As-Saff ya. Kemudian dikatakan untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, menjaga kesolehan, jangan buat maksiat, jangan buat maksiat, jangan buat maksiat. Kalau buat maksiat kita dikalahkan Allah lagi. Kita sudah di ujung kemenangan, ayo kita jadi kesolehan. Maka puasa Senin Kamis, sholat sunat tahajud jam 1 sampai jam 2. Jam 2 sudah mulai di pertempuran yang terakhir di hari Jumat dini hari ya. Masuk pertama pasukan azab. Pasukan azab itu pasukan jomblo. Jadi jomblo-jomblo dulu mulia ya. Karena dia setiap lebaran kan ditanya, kenapa nggak kawin, kenapa nggak kawin? Sudah ikut perang saja ya, biar matinya lebih keren ya. Pasukan jomblo masuk pertama ya. Yang kedua masuk pasukan reguler sampai jam 4 atau jam 5 ya kan.
Setelah itu tidak juga kalah jam 2 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 6. Tidak juga kalah masuk pasukan khusus tadi yang 7.000 pasukan tadi. Ya, sebelum terbit matahari dari Konstantinopel, maka kemudian kemenangan Islam akhirnya nyata. Subhanallah, ya. Garis ke Jumat 29 Mei 1453. Tadi kan ada beberapa pintu-pintu di benteng Konstantinopel itu. Dan garis ini adalah Babur Rahman, pintu kasih sayang. Dari pintunya lah masuk Muhammad Al-Fatih, ya, diiringi sama HTI dan FPI jangan-jangan ya pada masanya ya. Kalau sekarang sudah dibubarkan sama pemerintah ya. Untung nggak ada orang pada masa itu ya. Kalau ada udah dibubarkan lah ya. Baik ya, subhanallah. Ini adalah kisah dalam sejarah itu. Ini janji Allah, surah Taubah, surah As-Saff, surah Al-Fatih. Ini janji Allah SWT. Allah udah berjanji kita ini akan dimenangkan ya. Baik, Bapak Ibu, Allah SWT, inilah dia di dalam dari Hagia Sophia. Ya, indah sekali. Ya. Dan ini adalah yang kita sebut dengan Muhammad. Ini dia Pak posisinya Pak Insinyur tadi. Sebagai tempat yang sangat strategis dan dikatakan Nopel Bonaparte kalau menjadi ibu kota dunia adalah Konstantinopel karena adalah tempat yang paling kokoh dalam pertahanan. Baik, ini adalah Mimarsinan yang berubah. Jadi dulu nggak ada apa namanya Pak, nggak ada ininya menaranya, ya nggak ada menara, dan sekarang sudah ada menaranya, itu sudah di masa Muhammad Al-Fatih arsiteknya ya. Ini interiornya, subhanallah. Nah, dan dalam sejarah itu ketika Muhammad Al-Fatih sampai di depan Hagia Sophia, dia lepaskan topi perangnya, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya adalah masya Allah, alhamdulillah, ya. Dia berdoa semoga para mujahid berada dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian dia sambungkan itu tanahnya Hagia Sophia atau Konstantinopel ke bagian kepalanya. Kemudian dia masuk ke Hagia Sophia, itu nangis semua, ada ribuan orang Ortodoks di situ. Pada tahun itu sama ketika Spanyol Pak diambil alih sama Romawi, Spanyol, dan orang Islam dibunuhi mati pada tahun itu. Makanya ini orang Nasrani ini takut dibunuh sama Muhammad Al-Fatih, tapi ternyata tidak itu. Ya, dalam keadaan damai semuanya diselamatkan. Ya, yang mau masuk Islam bebas jizyah, yang nggak masuk Islam tetap harus bayar jizyah atau pajak. Dan kemudian jadilah Hagia Sophia sebagai dikatakan istana pribadi Muhammad Al-Fatih, dan dia jadikan masjid pada saat itu. 86 tahun berikutnya itu yang sekarang sudah dijadikan masjid, sejak zaman Kamal Atatürk itu kan dirubah jadi museum. Setelah 86 tahun penantian kembali menjadi masjid, dan azan yang pertama Jumat sholat asar. Makanya kemarin Tayyip Erdogan azan yang pertama juga sholat asar sesuai dengan sejarahnya. Ini dicatat dalam sejarah Pak. Jadi John Freire, seorang fisikawan dan ahli sejarah, mengatakan kalaulah Muhammad Al-Fatih umurnya lebih panjang 20 tahun saja. Jadi dia meninggal umur 49. Harusnya andai kata dia meninggal umur 69 tahun, nggak ada lagi Eropa dengan Kristiani. Semua Eropa itu dalam keadaan karena hebatnya Muhammad Al-Fatih. Dan dikatakan satu-satunya kematian pemimpin muslim yang dirayakan orang Eropa dan Kristen adalah Muhammad Al-Fatih. Baik, demikian motivasi kita bicara tentang Muhammad Al-Fatih. Semoga menjadi inspirasi buat kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan generasi hebat dari anak-anak kita sebagai the next Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, demikian kita tetap dalam doa subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.